Puji Tuhan, apapun yang terjadi buat kehidupan kita, biarlah saat yang paling indah adalah kita tetap beribadah dengan keadaan apapun juga, situasi bagaimanapun juga. Kita tetap memuji, memuliakan namanya Tuhan Yesus saja. Kita angkat sebuah pujian untuk memulai ibadah jam sore hari ini. Sebuah pujian, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Dan Yesus tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dia tahu apa yang menjadi kesusahan kita saat ini. Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Angkat suara kita untuk memuji bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat berlindunganku. Kau menara dan perisai di hadirku. Sekali lagi kita puji, kita agungkan namanya Dia. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat berlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkaulah tolong di saat susahku, tempat berlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi katakan, kau menara Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan.
Kami memuliakan, kami menyembah, kami mengagungkan nama-Mu yang begitu besar, Tuhan yang begitu kuat bagi kami. Kami mengucap syukur, haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu, oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa, oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Dengan jam ibadah sore ini Tuhan, Kau ada bersama-sama kami. Kami boleh bersama malaikat-Mu di surga bersuka cita, memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu yang luar biasa mengasihi kami. Jam ibadah sore ini kami serahkan di dalam satu nama yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita akan pujikan sebuah pujian. Kita akan angkat suara kita untuk memuji, memuliakan, mengagungkan namanya Dia. Semusim berlalu, Dia tetap beserta kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia tak ada lebih luas lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu Tuhan, terima kasih Yesus. Semusim berlalu, Kau selalu peliharaku, kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku, amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami boleh dengar sabda firman-Mu, tetapi hamba-Mu, biarlah Tuhan Yesus semuanya semata-mata untuk demi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, di mana hanya satu-satunya yang boleh menguatkan kehidupan kita, satu-satunya yang boleh mengokohkan kehidupan kita, yang menjadikan kita semakin kuat menghadapi apapun juga, termasuk juga penyakit COVID-19 ini yang sedang melanda dunia. Bukan hanya cuma di negara Cina, bukan hanya cuma di Amerika, di seluruh dunia sedang terjadi pandemi ini. Juga demikian dengan di kota kita, Kabupaten Jombang. Sungguh hal yang boleh semakin mengkhawatirkan kita secara jasmani. Begitu dekat, semakin dekat kayaknya dengan kehidupan masing-masing kita. Tapi kita belajar firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan terima dengan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita akan belajar satu perkara sore ini tentang satu hal, yakni saya beri judul menikmati proses kehidupan. Menikmati proses kehidupan. Kita tahu bahwa tujuan hidup manusia pada umumnya, tujuan hidup manusia pada umumnya dia mau cari apa? Mungkin cari sukacita, cari kesenangan, cari sehat, cari apa lagi? Cari kaya, cari apa lagi? Cari kalau mungkin masih jomblo, dia kepingin mempunyai sebuah keluarga yang lengkap. Menjadi papa, menjadi mama, mempunyai anak-anak. Aduh, senang. Mempunyai damai sejahtera dalam kehidupannya. Tidak kekurangan satu apapun juga. Siapa yang tidak kepingin seperti itu? Semua orang kepingin seperti itu. Bahkan kalau di dalam kehidupan rohani kita, dalam kekristenan, mungkin kita akan berkata, aku kepingin mujizat Tuhan. Setiap hari kepingin mujizat ada dalam hidupku. Kepingin sesuatu tiba-tiba ada. Waktu sakit tiba-tiba Tuhan jamah. Dalam keadaan susah tiba-tiba Tuhan kasih damai sejahtera. Luar biasa. Dan itu memang yang dimaui oleh manusia. Dimaui oleh kita semua. Siapa yang tidak kepingin seperti itu? Semua orang pada umumnya, mayoritas, semua kepingin yang seperti itu. Mungkin termasuk juga saya sebagai orang pembicara sore hari ini. Tidak usah kaget, itulah kita semuanya. Tapi sebetulnya kehidupan itu tidak seperti itu. Kehidupan itu harus melewati suatu proses. Bahkan mungkin proses itu bisa panjang. Bahkan proses itu mungkin bisa sulit. Bahkan proses itu kadang-kadang menyakitkan. Kadang-kadang menyusahkan. Dan tak habis-habisnya. Datang satu masalah, dua masalah datang. Dua belum selesai, tiga menyusul. Tiga baru datang seminggu. Empat sudah mau ngintip. Kita tahu. Dan itulah memang proses kehidupan. Kita harus menikmati proses itu, proses demi proses. Setiap fase demi fase kehidupan kita. Kalaupun itu kita bisa melewati dengan sukacita, dengan katakanlah hasil yang memuaskan. Kita mungkin bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau luar biasa. Tapi kadang-kadang, kalaupun proses itu tidak selesai dalam kehidupan kita,
Bukan proses yang menyenangkan, tapi proses yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kalau kita tidak ngomel. Puji Tuhan kalau kita tidak mengatakan, Tuhan di mana engkau? Kita akan belajar satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang luar biasa yang boleh mengajar kehidupan kita. Coba buka dalam Yeremia 18 ayat yang kedua sampai yang keempat. Yeremia 18 ayat yang kedua sampai yang keempat. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nabi Yeremia bukan nabi yang penuh dengan sukacita, ya. Bukan nabi yang memberikan berita-berita yang menyenangkan bagi bangsa Israel. Nabi Yeremia seringkali dia harus menghadapi banyak cacian, banyak hujatan karena memang perkataan-perkataannya itu sangat menyakitkan bagi bangsa Israel. Dan kita tahu Tuhan mengajar Nabi Yeremia dengan luar biasa. Coba kamu sekarang pergi ke tukang periuk, dia katakan. Tukang periuk adalah kehidupan yang mungkin pekerjaannya berkaitan erat dengan tanah liat. Ya. Mungkin tanah liat awalnya dia ngambil di sawah, kemudian dia ambil lempung itu, kemudian dia olah, dia buang batu-batu kecilnya, kemudian dia pijak-pijak pakai kakinya, dia remet-remet pakai tangannya, dia olek pakai tangannya. Begitu rupa. Sehingga tanah liat ini menjadi begitu lunak, begitu gampang dibentuk dan semua kerikilnya pergi. Batu-batu kecil itu mulai bisa dibuang. Nah, pada saat yang seperti itulah barulah tukang periuk itu membuat satu mungkin bejana yang baik. Bejana yang di dalam pemandangannya indah. Tapi pun begitu. Dikatakan oleh firman Tuhan di Yeremia 18 ayat yang keempat. Kalaupun periuk ini rusak, kalau misalnya dia buat gentong ini rusak, kalau misalnya dia buat gentong rusak, maka sebelum dia jadi gentong, sebelum dia dipanaskan kemudian jadi mengeras, dia akan hancurkan kembali. Dia akan remas kembali. Dia akan mungkin pijak-pijak kembali, dia akan olah dengan tangannya, dia bentuk yang lain. Satu hal yang menyakitkan pasti. Kalau kita jadi gentongnya, kemudian dia bentuk kita jadi kendi mungkin. Sebelum kita jadi kendi, sakit enggak? Tentu sakit semua. Kita akan merasakan betapa sakitnya pembentukan Tuhan. Betapa sakitnya proses yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Nah, kadang-kadang dalam proses kehidupan ini, tadi yang seperti saya katakan di awal bahwa orang kepinginnya sukacita, kepinginnya seneng, kepinginnya hidup damai sejahtera, tidak kekurangan satu apapun juga, sehat, mempunyai keluarga yang baik, papa, mama, anak-anak yang hidup dalam kesehatan yang prima, keuangan yang tidak pernah kekurangan. Siapa yang tidak kepingin seperti itu? Tapi pun kita masih ngenyang sama Tuhan. Ya, kita masih banyak memberikan tawaran-tawaran kepada Tuhan. Tuhan baik. Kalau firman Tuhan bilang seperti tukang periuk, maka saya tidak apa-apa. Bentuk saja saya Tuhan. Memang kalau kehidupan ini harus melalui proses kehidupan, tidak apa-apa. Saya juga mau. Maka kita pilih proses kehidupan yang waktu di dunia ini nanti pada saat akhirnya kita mendapatkan kemenangan. Bukankah begitu? Contoh. Saat ini ada cerita yang sangat ngetop dan barusan tokohnya meninggal dunia. Namanya Didi Kempot, ya.
sedang jemaat yang mendengarkan streaming sore ini, mungkin YouTube sore ini bisa semua tahu mengerti tentang siapa Didi Kempot. Dia penyanyi Jawa, ya, langgam-langgam kayak Jawa begitu, saya nggak terlalu paham. Tapi saya tahu lagunya misalnya seperti Stasiun Balapan, kemudian yang terakhir itu Ambiar, begitu ya. Apalagi Cidro, apa ya? Aduh, saya nggak hafal yang lainnya. Mungkin seperti itu ya. Bojoloro ya. Banyak sekali lagu-lagu yang disenangi oleh berbagai golongan ya. Tua, muda, anak-anak, semuanya suka dengan lagu-lagunya Didi Kempot. Nah, kita tahu proses kehidupan Didi Kempot ini juga sangat menyakitkan sama. Dia juga dimulai dengan katakanlah pengamen-pengamen jalanan begitu ya. Dia sekolahnya juga nggak sampai S1, mungkin sampai SMA aja mungkin nggak lulus ya. Tapi meskipun dengan perjalanan gelombang kehidupan yang mungkin begitu menyakitkan ya, akhirnya dia jadi orang. Dia mulai dipandang orang, lagu-lagunya laku, semakin hari semakin laris dan kemudian akhirnya ya, dengan proses kehidupan yang dimulai dari awal muda, dia mungkin susah payah. Ya. Dia harus kepanasan, ngamen di bis kota, ngamen di pinggir jalan, begitu rupa akhirnya menang. Memenangkan kehidupan ini. Dia menjadi bukan hanya pengamen yang top, tapi penyanyi yang sangat top di Indonesia. Ya. Sehingga disebut, kalau nggak salah tuh sebutannya A Lot of Broken Heart. Lagu-lagunya itu tentang lagu-lagu patah hati soalnya. Ya. Dan itu begitu top saat ini di Indonesia. Nah, kita tahu proses kehidupan yang dipilih manusia, kalaupun dia melalui proses kehidupan yang mungkin dirasa sulit, tidak apa-apa dia mau ngelakoni. Asal akhirnya dia menang. Contoh, kita bisa kasih contoh sama Tuhan. Tuhan, aku kepingin seperti Daud. Yang awalnya dari gembala domba, kemudian jadi raja. Tuhan, aku kepingin seperti Yusuf. Yang mungkin awalnya memang jadi anak emasnya Yakub, tapi kemudian dia dibuang di sumur, kemudian difitnah sama istrinya Potifar, kemudian dia masukkan penjara, tapi akhirnya Tuhan angkat tinggi-tinggi jadi petingginya Israel, petingginya negeri Mesir. Di bawah Fir'aun, penguasa nomor 2 dunia saat itu. Mesir saat itu begitu luar biasa, mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga banyak negara-negara takluk kepada Mesir. Dan kita tahu penguasanya siapa? Nomor 2-nya setelah Firaun adalah Yusuf, orang Israel. Memang awalnya susah, memang awal proses kehidupannya begitu menyakitkan. Tapi toh akhirnya juga menang. Kalau kita disuruh milih, kalau Tuhan ngomong enggak bisa hidup, harus selalu menjalani proses. Enggak bisa hidup, harus selalu menjalani kehidupan yang mungkin sulit dalam kehidupan. Enggak apa-apa Tuhan. Tapi saya mau milih kehidupan yang meskipun sulit di awal, tapi menang di akhir. Siapa yang enggak kepingin seperti itu? Semua orang akan kepingin yang seperti itu. Tapi kalau kita boleh bilang, itu baru saya boleh katakan setengah benar. Ya, setengah benar. Kebenaran yang cuma separuh. Tidak full benar. Sebab memang ternyata firman Tuhan ini nggak seperti itu semuanya. Firman Tuhan ini komplit. Ya, ditulis dari awal sampai akhir. Dari alfa sampai omega. Kehidupan yang jenis apapun juga dia tulis di sini. Lengkap buat jadi teladan buat kehidupan kita. Kalau sudah yang seperti ini yang kita dapatkan dalam Alkitab. Mengapa kita hanya mempelajarinya setengah benar. Separuh benar. Tuhan, aku mau yang seperti ini loh Tuhan. Pilihanku. Aku mau susah tapi akhirnya menang di dunia. Bisa menikmati kehidupan dunia. Ayub itu memang sengsara Tuhan. Tapi toh akhirnya di akhir hidupnya dia masih menikmati berapa puluh tahun lagi kehidupan yang sangat menyenangkan. Hartanya banyak, lembunya banyak, ternaknya luar biasa banyak. Anak-anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tidak ada yang menjadi saingan anaknya Ayub. Gitu loh Tuhan, bentuk saya yang seperti itu. Saya mau. Saya pun mau.
kalau memang harus melewati proses kehidupan. Tapi kadang-kadang kehidupan tidak seperti itu Bapak Ibu. Kehidupan itu masih separuh benar. Dan Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa kadang proses kehidupan itu tidak cuma sampai di situ saja. Tapi kadang-kadang proses kehidupan itu begitu menyakitkan, begitu menyulitkan, begitu sepertinya kita ini menjadi orang yang tidak tertolong. Sepanjang waktu kehidupan kita, hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lampaui, selalu susah, selalu sulit, banyak masalah, tidak pernah berhenti masalahnya. Ini loh yang jadi kenyataan buat kehidupan saat ini. Saat ini kita tahu ada COVID-19. Kita tidak tahu COVID ini akan berhenti sampai kapan. Apalagi saat ini banyak negara yang sudah mulai membuka dirinya. Lockdownnya sudah mulai dibuka. Ya. Pesawat-pesawat sudah mulai jalan. Di Indonesia pun hari-hari ini mulai Lion Air, Batik Air mulai jalan. Dan kalau berita hari ini saya dengarkan, di Bandara Soekarno-Hatta terjadi kepadatan yang luar biasa. Begitu banyak orang datang di Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat terbang kemana-mana. Apakah ini tidak satu problem? Bahwa penyakit ini kita sudah terapkan bahwa harus ada, katakanlah mungkin ini social distancing. Ya. Harus ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Paling tidak 2 meter jaraknya. Minimal 1 meter mungkin. Pakai masker. Tapi kalaupun itu banyak dilanggar. Kalaupun itu kemudian saat ini banyak terjadi di mana-mana, banyak orang berkumpul bersama-sama, sulit sekali untuk dihentikan. Kapan selesainya? Kita tidak tahu. Kesulitan yang datang di hadapan kita sangat sulit untuk mengantisipasinya. Kapan selesai? Kalaupun itu terjadi buat setiap kehidupan pribadi kita, dan kemudian kita merasakan bahwa kehidupan ini Tuhan ternyata memang benar, enggak selesai-selesai Tuhan. Ini loh Tuhan, penyakitku enggak barbar, enggak selesai-selesai, enggak sembuh-sembuh. Masalah kehidupanku bukan hanya satu Tuhan, tapi datang 2, 3, 4, 10, 20, datang kabeh Tuhan. Apa yang harus saya hadapi? Ini sungguh-sungguh menyakitkan. Saya enggak tahan Tuhan. Apa yang harus saya berbuat? Nah, sekali lagi Alkitab ini komplit. Kalau tadi saya katakan itu separuh benar, itu setengah benar. Maka ternyata juga Alkitab tuliskan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Yang meskipun kehidupannya dari awal sudah susah, ikut Tuhan Yesus tidak tambah senang, tambah susah. Di akhir kehidupannya bukan sukacita, tapi tambah nemen sampai nyawanya dihilangkan sama pemerintahan Romawi. Berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Baru yang mati karena untuk memperjuangkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak? Yohanes, meskipun dia bisa menulis kitab Wahyu, tapi dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Dan kalau saya boleh bayangkan, tubuhnya yang habis dimasukkan ke dalam minyak panas itu, kemudian tubuhnya saya boleh bayangkan betapa jeleknya dia, mungkin kulitnya akan rusak sekali. Dan dalam penderitaannya itu di Pulau Patmos, dia harus tuliskan kitab Wahyu karena penglihatan-penglihatan dari Tuhan untuk dia tuliskan. Dan penderitaan itu tidak habis sampai dia meninggal dunia. Katakanlah mungkin sing namanya Petrus. Dia seorang yang mungkin keras hati, yang cukup berangasan. Ya. Tapi begitu dia ikut Tuhan, diubahkan hatinya. Jadi menjadi orang yang luar biasa. Tapi juga tak pernah mengalami sukacita jasmani yang luar biasa. Kehidupannya biasa-biasa aja, bahkan sangat menderita. Dan akhirnya juga dia harus disalibkan secara terbalik. Kepalanya di atas, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Apalagi Paulus. Paulus yang asalnya dia bisa cari duit dengan kepintarannya dia. Dengan kecanggihannya dalam mengerti Alkitab. Ya. Sebagai ahli Taurat mungkin dia begitu paham Alkitab. Sebab dia adalah murid sekolah Alkitab.
guru yang sangat dihormati, Guru Gamaliel. Tapi pun begitu, waktu ditangkap Tuhan dan kemudian dia menjadi hamba Tuhan, apa yang dia dapat? Sukacita secara jasmani? Tidak sama sekali. Harta yang banyak yang harusnya bisa dia dapatkan kalau dia tidak mengikut jalan Tuhan. Dia tidak dapatkan apa-apa. Dia harus ngotot cari duit sendiri sebisa-bisanya dia. Perajut jala, dia buat jala itu. Kemudian mungkin dia jual dan pendapatannya untuk keliling. Bukan keliling untuk nyenengke awak dewe, enggak. Tapi dia keliling untuk memenangkan banyak jiwa. Memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk diperebutkan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Itulah dia, Paulus. Begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dia harus alami. Karena memang untuk memenangkan jiwa. Semata-mata untuk menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Coba kita baca. Kalau kita bisa baca dalam 2 Korintus. Pasal yang 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan pekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kita tahu tokoh satu ini tidak pernah senang kehidupannya. Dia mengalami proses kehidupan yang luar biasa menyakitkan. Tapi namanya Paulus, namanya Petrus, namanya Yohanes. Seperti tema khotbah sore ini. Dia menikmati proses itu. Sebab ada satu tokoh yang luar biasa yang menguatkan dia. Ada satu tokoh yang luar biasa yang melindungi, yang memberi kekuatan, yang memberikan damai sejahtera buat kehidupannya. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Dia, sebagai orang yang benar-benar menggantungkan kehidupan sepenuhnya hanya mengandalkan Dia saja. Jangan andalkan yang lain. Jangan andalkan apapun juga yang menjadi kekuatan kita. Saat ini aja kalau kena COVID, apa yang kita mau andalkan? Duit kita? Gak ada gunanya. Hubungan kita dengan pejabat mungkin, yang bisa kasih koneksi kita pekerjaan dalam proyek pemerintah mungkin, juga gak ada gunanya. Semuanya gak ada gunanya. Cuma hanya COVID yang gak kelihatan mata. Sebuah zat yang sangat kecil, ukurannya mikron. Semua orang di dunia ditaklukkan. Dan kita tahu, di atas itu semuanya ada satu penguasa yang luar biasa yang kita percaya. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang sanggup untuk mengalahkan segala sesuatu. Yang menaklukkan segala sesuatu. Yang juga memberikan kita kekuatan dalam keadaan apapun juga. Meskipun kita mengalami proses kehidupan yang mungkin bagi banyak orang. Atau mungkin bahkan bagi kita sendiri. Kita merasa begitu sangat menyakitkan. Begitu sangat menderita bagi kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan yang seperti ini? Kalaupun tadi hal yang pertama, Tuhan tidak kasih kita hal-hal yang mungkin katakanlah yang kita minta tidak dikasih Tuhan. Yang kita minta tidak diberi sama Tuhan. Kemudian bukan hanya tidak diberi, tapi sekarang ditambahkan penderitaan-penderitaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Dia.
Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang ingin saya bagikan sebagai bagian akhir dari renungan khotbah sore ini. Hal yang pertama adalah selesaikanlah proses kehidupan kita. Jangan cari menang, jangan cari kesenangan, jangan cari hasil yang baik mungkin, menjadi juara mungkin nomor 1. Jangan cari itu. Tapi yang paling penting selesaikanlah proses kehidupan kita. Saya mempunyai sebuah cerita yang lama yang mungkin sudah banyak dikutip banyak orang. Ada tokoh pelari maraton namanya Aquarin dari Tanzania. Waktu tahun 78 di Olimpiade Meksiko, tahun 78 di Olimpiade Meksiko, dia dikirim oleh negaranya untuk terbang ke Meksiko untuk lari maraton. Dan saat lari maraton ini diadakan, dia mulai berlari dengan semangat. Tiba-tiba dia jatuh tengah jalan dan kemudian kakinya terluka, mungkin patah. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan perlombaan itu dengan baik. Dan akhirnya memang banyak sekali musuh-musuhnya dia, kawan-kawan kawan-kawan yang lari maraton semuanya berlalu dengan begitu cepat di samping dia. Dia nggak bisa jalan, tapi dengan tertatih-tatih. Meskipun dia tidak bisa jalan dengan sempurna, tapi dia tetap menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Padahal di mimbar sana sudah diumumkan, yang juara 1 Mr. A, juara 2 Mr. B, juara 3-nya Mr. C. Dia dengar pengumuman itu. Dan dia tahu itu sudah selesai. Maraton itu sudah selesai. Percuma dia pun lari begitu ngotot pun dia tidak akan ada gunanya. Tapi pun begitu. Di tengah sorot lampu wartawan yang juga mengiringi dia. Dengan terseok-seok dia tetap berjalan. Dan memang dia tidak mendapatkan juara apa-apa. Dia tidak menang. Dia ada paling belakang. Nomor 1 tapi dari belakang. Bukan nomor 1 di depan tapi nomor 1 di belakang. Dia tidak menang apa-apa. Apakah dia kecewa? Pasti. Semua orang siapa yang tidak kepingin menang lari maraton. Sebab memang dia jagokan negaranya untuk memenangkan itu. Tapi waktu dia diwawancara wartawan. Ditanya kepada dia. Kenapa Pak Aquarin? Kan Bapak tahu bahwa semua sudah selesai. Sudah finish. Perlombaannya sudah finish, selesai. Semuanya orang penonton banyak yang pulang. Kenapa Bapak masih lari? Dia bilang seperti ini. Saya dikirim negara saya 10.000 mil dari Tanzania ke Meksiko. Begitu jauh. Saya dikirim bukan hanya untuk memenangkan perlombaan saja. Tapi saya dikirim negara saya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan negara saya kepada saya. Apapun terjadi, tugas ini harus selesai. Juga semakin boleh dikatakan tugas yang begitu berat. Ya, yang memang dia gagal waktu itu. Tapi diselesaikan dengan caranya sendiri. Dengan cara yang luar biasa. Meskipun kekalahan ada di depan mata. Bukan hanya sekedar itu. Tapi yang paling penting juga, waktu kita menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan proses kehidupan kita, jangan berhenti karena apapun juga. Jangan berhenti karena apapun juga yang merintangi. Berjalan terus, jalan terus. Sebuah cerita yang lain. Ada namanya bapak, namanya Cliff Young, 61 tahun. Orang Aussie, Australia. Tahun 83 dia lari juga. Lari maraton juga. Oh bukan maraton, itu mungkin namanya apa ya? Ultra maraton mungkin ya. Sebab dia harus berlari itu hampir 500 mil ya. 500 mil, hampir 800 kilo. 800 kilo perjalanan. Kayak Surabaya, Jakarta ya. Surabaya, Jakarta. Dari Sydney ke Melbourne. Dari Sydney ke Melbourne itu jauh banget. Saya pernah naik kereta api dari Sydney ke Melbourne itu 1 hari. Ya, dari pagi berangkat, sore baru nyampe naik kereta api. Nah, Pak Cliff Young ini
ikut lomba itu. Semua orang ketawa dengan dia. Bapaknya ini sudah tua, semua orang pakai sepatu olahraga, dia pakai sepatu yang tebal. Ya. Sepatu untuk kerja di peternakan. Sepatunya sangat tidak modis sama sekali. Tapi begitu mulai perlombaan ini berjalan, semua orang dikasih istirahat. Lari 18 jam, istirahat 6 jam. Lari 18 jam, istirahat 6 jam. Logis. Gimana kalau sampai nggak ada istirahat? Bisa mati. Tapi meskipun Pak Cliff yang ini larinya lambat, ya, semua orang nyalip dia, semua orang mendahului dia. Ya. Anehnya, dalam 7 hari, 7 malam, ya, 7 hari, 7 malam, Pak Cliff yang ini tidak pernah berhenti sekalipun juga. Tidak pernah berhenti sekalipun juga. Kalau mereka istirahat sampai dia bilang kepada tim medis, "Hei Pak dokter, tolong Pak Cliff yang ini dikasih tahu, istirahatlah sebentar. Gimana orang kok bisa lari terus kayak gitu, nanti mati di tengah jalan, jantungnya berhenti gimana, kasihan dia sudah tua." Tapi Pak Cliff yang sering kali diingatkan, dia bilang, "Enggak apa-apa, saya bisa lari." Menang enggak dia? Akhirnya menang. Bukan menang karena hebatnya dia, banternya dia lari. Ya, cepatnya dia lari, bukan. Tapi karena memang dia tidak pernah berhenti. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Apapun yang menjadi proses kehidupan kita, ya, Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Jangan berhenti karena apapun juga. Ya. Tetap pandang dia. Tetap pandang salibnya Tuhan Yesus ini. Ya. Jangan mau berhenti karena proses yang sulit. Karena proses kehidupan yang begitu menyusahkan kita. Kita harus selesaikan proses kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Hal yang pertama. Hal yang kedua adalah, biarlah yang paling penting, kita ada tetap di dalam tangan Tuhan. Ya. Jangan lari dari tangannya. Jangan lepas dari tangannya. Jangan lepas dari naungannya dia, dari perlindungannya dia, dari kasihnya dia. Sekali-kali jangan lepas. Sekali kita lepas, hancur kehidupan kita. Sekali kita lepas tangannya dia. Sekali kita lepas pertolongan dia. Sekali kita lepas gantungan tangan kita kepada dia. Hancur kehidupan kita. Makanya tadi dikatakan kalau kita boleh kembali dalam Yeremia tadi, Yeremia 18 ayat yang keempat dikatakan. Yeremia 18 ayat yang keempat dikatakan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu. Tukang periuk yang mana? Tukang periuk yang sama. Tukang periuk yang sama yang membuat yang pertama tadi yang tidak suka karena rusaknya tadi itu. Karena rusaknya kita. Karena rusak produk yang pertama tadi itu. Yang tidak disenangi Tuhan. Dia bentuk kembali kita. Di tangan yang mana? Yang sama. Yang tukang periuk yang sama. Dan itulah dia. Jangan sampai pindah tukang periuk. Kalau pindah tukang periuk hancur kehidupan kita. Tukang periuk yang sama. Yang membentuk kita dari awal. Meskipun kadang-kadang dia harus dandani kita dengan sangat susah, sangat sulit. Sangat menyusahkan kita, sangat menyakitkan kita. Tapi jangan khawatir, tukang periuknya sama. Tukang periuknya sama. Dan justru tukang periuk yang sama ini, yang boleh menguatkan kita. Yang boleh mengokohkan kita. Yang boleh membangkitkan semangat kita. Yang memberikan damai sejahtera kita. Sehingga apapun yang terjadi buat kehidupan kita. Mungkin menang di dunia. Mungkin juga menjadi orang yang terkalahkan di dunia ini. Mungkin di pandangan orang dunia kita menjadi orang yang hancur. Yang sepertinya tidak ada apa-apanya. Tidak dihargai orang, dilecehkan orang. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita tetap ada di pihak kita. Tuhan kita ada tetap di dalam kita. Saya yakin dan percaya. Sebentar lagi akan ada kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu Tuhan Yesus pun sebetulnya dia tidak mementingkan hal-hal yang ada di dunia ini. Dia perhatikan itu. Dia kasih kita kekuatan Roh Kudus untuk menghadapi semuanya. Tapi yang dia lebih perhatikan adalah kehidupan yang di sana.
Coba sebagai ayat yang terakhir kita baca sebagai penutup. Kita akan baca dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1. Ayat yang ke-6, 7, 8. Kisah Rasul 1 ayat 6, 7, dan 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan kita tahu murid-muridnya kepingin untuk di dunia ini Tuhan Yesus sebagai Raja dunia yang menguasai dunia, menjadikan kebangkitan Israel menjadi luar biasa, dipulihkan seperti zamannya Raja Daud, Raja Salomo. Kepinginnya seperti itu. Tapi Tuhan katakan apa dalam ayat 7? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-7 jawabannya Tuhan sepertinya nggak nyambung. Loh, mau ditanya suruh ngedeke kerajaan dunia, jadi raja dunia. Katakanlah mungkin mengalami kejayaannya seperti zamannya Raja Daud, bahkan mungkin lebih, atau kejayaan dari Raja Salomo, bahkan mungkin lebih. Tapi Tuhan malah jawabnya enggak seperti itu. Dia katakan dalam ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Kita tahu bahwa yang dipentingkan Tuhan bukan semua yang ada di dunia ini, tapi yang dipentingkan Tuhan adalah kehidupan kekal kita dalam kerajaan surga yang mulia. Itu yang paling perlu buat kehidupan kita. Yang paling perlu, yang dimenangkan Tuhan di atas kayu salib juta semata-mata, sebetulnya hanya itu. Dan untuk kehidupan di dunia ini, Dia berikan Roh Kudus buat kita. Dikasih kekuatan buat kita untuk menghadapi semuanya. Bahkan Dia izinkan kita, Dia perintahkan kita untuk memenangkan banyak jiwa. Untuk bersama-sama hidup di dalam kerajaan surga yang mulia. Bersama dengan Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan. Saya tidak usah lagi perpanjangan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saya. Sebagai pedang yang bermata dua bagi saya. Juga Bapak Ibu yang saat sore hari ini bersama-sama dengan saya. Bersama dengan tim musik yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Untuk boleh mendekatkan kehidupan kita. Lebih menggantungkan kehidupan kita. Hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saya undang Bella dan Sinta untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama kembali memujikan sebuah pujian sebelum kita masuk ke dalam doa penutup. Kita pujikan sebuah pujian. Bapa kau setia. Amin Tuhan. Dia yang paling setia. Dia yang paling mulia. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu. Amin. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku beri. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan aman, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku beri. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Amin. Yesus, sekali lagi. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku beri. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku beri. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Amin. Sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku beri. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku beri. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, haleluya. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi katakan, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jam ibadah yang singkat ini. Yang kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Sedang menjamah setiap kami Tuhan. Juga sedang menjamah sedang jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan mereka.
Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan semua dapat lewati hari-hari kami. Dari hari ke hari Tuhan, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi andalan kami. Dan kami boleh lewati itu semuanya. Mungkin melalui proses kehidupan yang mungkin sulit, yang mungkin menyakitkan buat kehidupan kami. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang begitu kuat. Tuhan Yesus yang menopang kami. Tuhan Yesus yang menjadikan kami sanggup untuk menghadapi segala perkara. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada. Dengan berkat-berkat yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Sebab Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau sedang menjamah mereka, memperhatikan mereka, menopang mereka, menempatkan mereka di bawah kepak sayap-Mu yang luar biasa. Kami akan akhiri ibadah saat ini Tuhan, ibadah sore ini. Semata-mata segala kemuliaan, segala pujian hanya kepada Tuhan Yesus kami yang luar biasa. Tuhan Yesus yang begitu kuat menopang kami. Tuhan Yesus yang begitu kuat untuk mengalahkan segala hal yang melibatkan kehidupan kami, yang menyusahkan kami, yang mungkin menyakitkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai kepada ibadah-ibadah di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan.